Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nakiatus Sadiah, NIM 22011110125. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber hukum Islam atau sumber-sumber dalil fikih dan juga sumber-sumber hukum mukhtalaf. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber hukum Islam atau sumber-sumber dalil fikih. Di sini terdapat ada 4 yang saya jelaskan, yaitu Al-Quran, hadis, ijma dan juga qiyas. Nah, Al-Quran menurut Hudaribai, Al-Quran adalah firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk diingat dan dipahami, yang disampaikan secara mutawatir dan dibentuk dalam satu mushaf yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Nah, Al-Quran tersebut mempunyai isi kandungan, yaitu ada tauhid, ada ibadah, ada muamalah, ada syariah, terus ada wa'ad dan wa'id, ada juga sejarah, terus ada juga akhlak. Nah, kehujahannya mempunyai 3 Al-Quran ini. Yang pertama ada bahasa Arab. Bahasa Arab ini dalam Quran surah Al-Isra ayat 88 dan juga Quran surah Al-Baqarah ayat 23. Dan yang kedua itu ada ini isi kandungannya. Dan isi kandungannya ini ada di Quran surah Al-Fat ayat 27 dan Quran surah Ar-Rum ayat 17. Dan yang ketiga yaitu sejarah dan ibad. Kemudian hadis. Hadis itu menurut bahasa, hadis adalah baru. Sedangkan menurut terminologi, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, dalam bentuk perbuatan, ketetapannya maupun sabdanya. Nah, hadis ini mempunyai 4 macam fungsi terhadap Al-Quran, yaitu ada bayanut takrir, bayanut tafsir, bayanun nas, dan bayanut tasyri'. Nah, bayanut tafsir yaitu mengkhususkan yang umum. Kalau bayanut takrir itu penguat, tapi kalau bayanun nas yaitu menghapus hukum. Sedangkan bayanut tasyri' yaitu menjelaskan hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran. Nah, kedudukan hadis ini berada di urutan kedua setelah Al-Quran. Kemudian next yaitu ijma. Ijma menurut ulama usul, menurut ahli usul, ijma adalah ijma yaitu kehujahan. Ijma itu merupakan pokoknya suatu mujtahid, ketetapan seluruh mujtahid muslimin pada masanya saat wafatnya Rasulullah. Pokoknya itu contohnya ini kan pada saat pengangkatan khalifah, terus juga pada saat pengumpulan Al-Quran. Nah, 2 hukum ini kan pada saat masa-masa ini, pada saat pengumpulan Al-Quran, pada saat pemilihan khalifah, itu kan Rasulullah sudah wafat. Nah, kemudian tidak ada hukumnya di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis. Makanya para mujtahid itu berkumpul untuk menetapkannya, untuk menetapkan yang terbaik. Seperti itu. Nah, kemudian itu ada qiyas. Qiyas adalah qiyas itu menyamakan suatu kejadian yang tidak ada nasnya dengan kejadian yang ada nasnya. Contohnya itu kayak larangan untuk jual beli pada saat salat Jumat. Itu ada di Quran surah Al-Jumu'ah. Nah, kemudian saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu sumber-sumber hukum yang mukhtalaf. Sumber-sumber hukum yang mukhtalaf itu ada maslahah mursalah, terus ada istishhan, terus juga ada istishab, terus juga ada urf, ada juga qaul sahabat. Nah, maslahah mursalah. Apa itu maslahah mursalah? Maslahah mursalah itu yaitu pokoknya itu tidak ada dalil yang mengharuskannya dan nggak ada dalil juga yang mengharapkannya. Nah, maslahah mursalah ini tuh kayak dia tuh lebih condong kepada kemaslahatan dan menolak kepada kemudorotan. Contohnya maslahah mursalah itu contohnya kayak pada saat dulu di Jazirah Arab, dulu kan uangnya pakai logam gitu. Nah, sekarang pada zaman sekarang kan pakainya uang kertas. Kemudian pembentukan koperasi, terus juga ada pembentukan bank dan sebagainya. Itu contoh masalah mursalah. Kemudian yang kedua itu ada istishhan.
Kalau istishan itu yang tadinya itu jelas kemudian jadi samar karena ada pengecualian. Contoh dari istishan itu contohnya ini, dokter dibolehkan untuk melihat aurat pasiennya, padahal itu kan nggak boleh ya, tapi karena ada pengecualian jadinya dibolehkan. Nah kemudian ini juga wanita haid itu katanya dibolehin membaca Al-Quran. Nah itu, terus habis itu juga ada istishab. Nah kalau istishab itu, istishab ialah ketetapan suatu hukum pada masa ketetapan hukum pada masa dulu dan ada dalil yang merubahnya. Hukumnya itu sudah ditetapkan sejak dulu tapi ada dalil yang merubahnya. Contohnya istishab itu, contohnya orang yang sudah wudhu kemudian dia itu ragu dia itu udah wudhu apa belum. Nah kalau kayak gitu berarti itu sudah wudhu. Tapi kalau misal orang dia itu ragu, dia itu ada orang dia itu ragu dia itu udah wudhu apa belum, berarti kalau jawabannya berarti itu belum wudhu. Tapi kalau misal orang itu dia itu udah wudhu tapi dia itu ragu dia itu udah batal apa belum, berarti itu nggak batal, masih suci, belum batal. Nah oke. Kemudian selanjutnya yaitu ada qaul sahabat. Nah qaul sahabat itu perkataan para sahabat. Contohnya itu qaul Sayyidatina Aisyah tentang maksimal hamil itu katanya 2 tahun. Terus juga qaul Sayyidina Anas katanya minimal haid itu 3 hari. Nah yang terakhir itu ada urf itu kebiasaan itu maksudnya adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan suatu masyarakat, baik itu ucapan maupun perbuatannya, dan dilakukannya secara terus menerus. Contohnya itu kayak ini, pakaian Indonesia sering pakainya kayak gimana, terus juga kayak haid, nifas kayak gitu, terus ya seperti itu. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika terdapat kesalahan yang saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.